Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka, yaitu dari Perbendaharaan Lama. Memasuki bagian keempat, bab ke-6, yaitu burung terlepas dari tangan. Raffles merasa amat penting mengambil Pulau Singapura supaya dapatlah company Inggris itu menyaingi Belanda yang kian hari kian mendalam pengaruhnya di gugusan pulau-pulau Melayu. Diiringi oleh Mayor Farquhar, berlayarlah mereka meninggalkan Pulau Minang. Mulanya mereka hendak memilih Pulau Karimun, tetapi akhirnya jatuh ke Pulau Singapura. Pada tanggal 29 Januari 1819 Masehi, mendaratlah Raffles di Singapura. Di sana duduk Temanggung Abdurrahman memerintah atas nama Sultan Johor Riau dan rantau jajahan takluknya. Meskipun rakyat yang diperintah itu tidak lebih dari nelayan-nelayan penangkap ikan yang menjemur pukat di tepi pantai bersudung-sudung atap rumbia dan nipah. Yang agak besar dan boleh disebut rumah hanyalah rumah Temenggung sendiri saja. Rakyatnya hanya kira-kira 300 orang. Temenggung inilah yang dapat dirayu oleh Raffles sehingga dapat mengikat janji dan memberi izin company Inggris mendirikan loji di Singapura dan mengikat janji pula bahwa Temenggung Abdurrahman tidak akan berhubungan dengan kerajaan lain kecuali dengan Inggris. Akan tetapi belumlah puas Raffles jika janji hanya diikat dengan Temenggung. Janji ini baru lebih bernilai jika diikat dengan Sultan sendiri. Siapa Sultan? Yaitu Sultan Johor, yaitu yang berada di Riau dan Lingga. Sultan Johor, Riau dan Lingga baru saja diangkat dengan persetujuan Belanda oleh yang di-Pertuan Muda Riau, yaitu bernama Sultan Abdurrahman Al-Muazzam Shah 1818 Masehi. Bagaimana mungkin akan tercapai maksud Raffles? Yaitu Raffles mengerti benar di Istana Riau terjadi perselisihan keluarga. Yang berhak menjadi sultan ialah Tengku Long Sulung, anak pertama, sebab ia putra yang tertua. Karena ia tidak menjadi sultan dan tidak pula diberi belanja oleh Sultan Abdurrahman, hiduplah ia dengan miskin di Riau. Keadaan inilah yang dijadikan titian oleh Raffles dalam mencapai maksud tujuannya. Sementara mereka yang menulis surat perjanjian dengan Temenggung, Raffles telah mengirim orang suruhan ke Riau menjemput Tengku Long dengan diberi janji akan diangkat menjadi Sultan Singapura. Pada tanggal 2 Februari 1819 Masehi, sampailah Tengku Long di Singapura, disambut dengan hormat dan khidmat oleh Raffles. Tanggal 6 Februari diadakan upacara adat istiadat melantiknya jadi sultan dengan sebutan Sultan Husain Shah. Sebaik selesai lantikan itu, dibuatlah janji dengan Temenggung Abdurrahman. Inggris mengakui kekuasaan sultan dalam menghukum rakyatnya, bangsa Melayu. Akan tetapi kekuasaan menjadi keamanan Singapura terpulang kepada Inggris. Sultan diberi ganti kerugian $5.000 Spanyol setahun dan Temenggung $3.000. Sultan digaji $1.500 per bulan dan Temenggung $800. Sejak itu terpecah dualah kerajaan Melayu yang besar itu. Sebagian di bawah naungan bendera Belanda, yaitu Pulau-Pulau Riau dan Lingga,
Pulau-pulau Karimun dan Singkep, sebagian lagi Johor dan Singapura. Akan tetapi rencana Inggris jauh daripada itu. Meskipun pada mulanya pengambilan Singapura dengan cara yang licin itu diterima dengan dingin saja, akhirnya dalam beberapa tahun saja bertambah juga terasa penting kedudukan Singapura. Ketika Residen Inggris Crawford memerintah, dilanjutkan rancangan hendak mengambil Singapura langsung jadi jajahan Inggris pada tahun 1824. Berbulan-bulan lamanya gaji Sultan dan Temenggung tidak dibayarnya sehingga terpaksa berhutang ke kiri dan ke kanan. Meskipun raja-raja Melayu itu masih menerima cukai-cukai pelabuhan, tetapi itu tidak mencukupinya. Sekarang gaji Sultan 1.500 ditahan dan Temenggung $800. Demikian pula diminta berulang-ulang hanya dijanji-janji saja. Sesudah tidak dapat berpikir panjang lagi karena pikiran disesak-sesakkanlah oleh hutang, barulah Crawford menyodorkan kehendaknya yang baru. Serahkan Singapura dan pulau-pulau kecil kelilingnya kepada Inggris. Inggris akan mengganti kerugian sekaligus kepada Sultan Rp33.200, kepada Temenggung Rp26.800. Selama masih hidup, Sultan dapat gaji sebulan Rp1.300 dan Temanggung Rp700. Yang ketiga, apabila Sri Sultan dan Temanggung hendak meninggalkan Singapura, Inggris akan membayar kepada masing-masing Rp20.000 Spanyol. Keadaan hidup memaksa mereka menerima syarat-syarat itu. Beberapa tahun kemudian Sultan Husain Shah berpindah ke Malaka dan di sanalah baginda meninggal. Adapun Temenggung Abdurrahman tetap berdiam di Singapura sampai wafat sebagai bangsawan yang telah kehilangan kuasa. Rumah kediamannya yang masih terhitung bagus di zaman hidupnya sampai sekarang masih ada, memperlihatkan bekas dari kemuliaan Melayu yang hilang. Lepaslah Singapura dari tangan kita, laksana burung. Tahan ia kedinginan, lepas dari sangkar. Kita saksikan kemajuan negeri itu sebagai pusat perniagaan Asia Tenggara. Lampu-lampu beraneka warna terang benderang seluruh alam. Mulai ada gedung-gedung mencakar langit. Berkumpul di sana segala bangsa. Anak Melayu masih ada, tetapi terpencil di rumah-rumah kampung, di pinggir bukit dan sungai. Yang penting-penting dipegang orang, cuma satu lagi yang tinggal, yaitu kepercayaan kepada zaman depan. Bila mereka melihat ke seberang laut, terbentanglah tidak begitu jauh Pulau Sambu dan Pulau Seberang Padang dalam gugusan Kepulauan Riau. Di sanalah berkibarlah sang saka merah putih. Itulah tanah air kita. Disitulah asal nenek moyang kita. Melayu pun namanya, Indonesia pun namanya, adalah hakikat kita. Demikianlah buah tutur seorang ayah yang membimbing anaknya berjalan-jalan waktu senja di Tanjung Pagar. Pulau itu tetap mereka lihat walaupun berpuluh-puluh kapal besar menghambat pemandangan. Demikianlah sejarah hilangnya Melayu dari Singapura, dan sekarang telah dikuasai oleh bangsa-bangsa asing yang asli penduduknya, asli sukunya sudah menghilang hingga sekarang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.